Bab 1028. Penjaga keamanan mana yang sedang bertugas? Karena tidak mengizinkan mobil kita masuk, maka kita akan masuk. Jangan khawatir, mereka akan memintamu untuk masuk, kata Mo Benny ringan. Dengan ekspresi kendali penuh di wajahnya, dia berjalan ke pintu, mendaftar sesuai dengan persyaratan keamanan. Dan dia melihat ke penjaga keamanan, seolah-olah dia telah melihat pemandangan di mana Grey Z meminta mereka untuk berlutut dan meminta maaf pada dirinya sendiri. Mo Benny memimpin Heaven masuk, melihat ke area pertambangan. Pekerja masih bekerja dengan lancar, dan dia menggelengkan kepalanya. Orang awam, benar-benar orang awam. Mo Benny terus menggelengkan kepalanya. Penjualannya sudah terputus, dan mereka berani melanjutkan penambangan. Apa gudang mereka tidak penuh? Penuh. Saya sudah mengeceknya. Gudang mereka hanya penyimpanan yang cukup selama seminggu, tingkat distribusinya sangat rendah, kata Heaven segera. Mereka baru saja menetap di sisi Grey Z. Mereka sekarang sedang menunggang seekor harimau dan dipaksa untuk pergi ke jalan buntu, jadi mereka datang dengan profil yang tinggi. Sisi baiknya, Grey Z diberikan waktu untuk mundur. Bahkan itu untuk merebut area pertambangan nomor 8 ini terlebih dahulu. Mo Benny sangat yakin, dan ketika dia mengusulkan untuk membeli area pertambangan nomor 8, Grey Z akan memohon untuk setuju. Gerobak tambang di lintasan, satu demi satu, penuh dengan biji besi. Grey Z ini benar-benar orang awam, kata Heaven dengan gembira. Tuan Mo, dia mungkin sama gelisahnya dengan semut di atas panci panas sekarang. Kedua orang itu langsung menuju gedung kantor. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak orang memegang koper, berlarian dengan cepat, penuh debu dan kotoran. Tuan Mo, Anda tahu ini seharusnya orang-orang yang ingin tidak bekerja sama dengan mereka. Lihat betapa cemasnya. Mereka tidak sabar untuk mengklarifikasi hubungan dengan Grey Z dan yang lainnya. Siapapun yang bekerja sama dengan Grey Z berarti harus melawan semua perusahaan lain. Mengandalkan keluarga Grey Z tidak bisa memberi mereka makan. Heaven menggelengkan kepalanya dengan simpati di wajahnya. Grey Z ini, itu tidak salah untuk jadi orang awam, tapi jika dia keluar untuk merusak pasar, itu salahnya. Kedua orang itu berjalan ke gedung kantor, dan pintu kantor akan ditutup. Maaf, sudah waktunya untuk bekerja, kalian harap cepat-cepat datang besok. Orang di depan pintu segera menghentikan Mo Benny dan yang lainnya. Hehe, untuk menghentikan kerjasama, aku benar-benar ingin cepat. Ejek Mo Benny, tidak terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Beritahu Grey Z keluarga Mo Benny ada di sini. Jika dia ingin meninggalkan kota Koltara dengan cara yang baik, suruh dia keluar dan menemuiku. Apa katamu? Orang di depan pintu mengerutkan kening. Melihat Mo Benny memanggil nama Grey Z secara langsung, dia sedikit tidak puas. Apakah Anda berani memanggil nama Tuan Z dengan santai? Kamu tidak mendengarnya. Suruh Grey Z keluar. Heaven yang berteriak. Jangan selalu menyalahkan kami, jika tidak memberinya kesempatan. Dasar orang awam, berani terjun ke industri pertambangan, benar-benar terlalu percaya diri. Jika dia ingin mundur dengan baik, cepat suruh keluar dan sapa Presiden Mo secara pribadi. Jika tidak, bagaimana kalau tidak? Sebuah suara datang dari pintu, agak dingin.
Mo Benny menoleh untuk melihat, matanya sedikit menyipit. Grey Z. Heaven tiba-tiba berteriak ketika ia melihat Grey Z dengan buah-buahan di kedua tangannya. Apakah kamu ingin secepat itu? Apakah kamu sudah jatuh sampai ke titik ini? Bahkan kamu harus membeli buah-buahan sendiri. Tampaknya Grey Z sudah kalah. Hati dan cinta orang-orang padanya akan segera berakhir. Apa gunanya? Grey Z memandang Mo Benny seperti dua orang bodoh. Saya orang awam, jadi sepertinya Anda adalah seorang ahli. Dia berjalan langkah demi langkah, matanya tertuju pada Heaven sejenak, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Sepertinya saya pernah mengatakan bahwa kucing dan anjing tidak diperbolehkan masuk ke area pertambangan. Satpam mana yang bertugas hari ini? Bab 1029. Setelah mendengar ini, wajah Heaven tiba-tiba berubah. Dia masih ingat penghinaan Grey Z dan jarinya yang patah terakhir kali. Dia datang ke sini hari ini hanya untuk melihat Grey Z berlutut dan memohon belas kasihan. Di mana dia berpikir bahwa Grey Z berani menyebut dirinya anjing. Grey Z, kamu sungguh berani mengejek. Heaven berteriak. Ketika kematian mendekat, saya menyarankan kamu untuk sopan. Dia tidak dapat menahannya. Orang awam yang pergi ke wilayah barat laut berani begitu terang-terangan dan melanggar aturan industri. Apakah dia benar-benar berpikir tidak ada yang bisa menghadapinya? Hei, Heaven ingin mengatakannya lagi. Grey Z sama sekali tidak sopan. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan tangannya. Heaven berguling-guling di lantai, menutupi wajahnya dan berteriak. Kamu. Heaven mengertakkan giginya, mulutnya tertutup, dan sudut-sudutnya berlumuran darah, dan ekspresi pembunuh di matanya hampir menelan Grey Z hidup-hidup. Dadada. Lebih dari selusin penjaga keamanan bergegas dan mendengar bahwa Grey Z kesal. Penjaga keamanan yang memimpin hampir ingin menangis. Tuan Z. Dia melirik Heaven yang jatuh ke tanah dan buru-buru berteriak. Orang ini, kamu tidak memiliki bonus bulan ini. Grey Z tidak berbicara omong kosong. Lain kali, jika salah lagi, di bilik keamanan, tidak ada tempat bagimu. Ya, penjaga keamanan itu hampir menangis. Untungnya, Grey Z tidak memecatnya secara langsung. Pekerjaan seperti penjaga keamanan sangat jarang. Bahkan jika dia diberi pekerjaan kerah putih, dia tidak mau mengubahnya sekarang. Lemparkan anjing ini untukku. Selusin penjaga keamanan, tanpa sedikit pun kesopanan, langsung menangkap Heaven dan membuangnya keluar kantor. Dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak melihat Mo Benny. Itu tergantung pada pemiliknya. Grey Z, kamu terlalu berlebihan. Mo Benny memandang Grey Z dan berkata dengan ringan. Awalnya aku ingin memberimu kesempatan, tapi sekarang tampaknya kamu tidak menghargainya. Beri aku kesempatan. Grey Z mengeluarkan ejekan. Siapa kamu? Jika kamu memiliki penyakit otak, pergi ke rumah sakit dan jangan datang ke sini untuk menjadi liar. Kamu. Mo Benny sedikit marah. Apakah Grey Z bodoh? Apa dia masih tidak tahu situasinya? Jangan paksa aku. Mo Benny berteriak. Aku bisa menghentikan semua penjualan syammu, dan bisa memotong jalan keluarnya, lalu membiarkan menyeretmu sampai mati di kota Koltara. Kamu benar-benar sakit. Grey Z berkata datar.
Hentikan penjualan saya. Para dealer penjualan tidak berguna itu. Saya sudah lama ingin bersih-bersih. Sekelompok idiot tidak memenuhi syarat untuk mewakili barang Syam saya. Kamu, Mo Benny benar-benar marah sampai tidak bisa berkata-kata. Dia pikir Grey Z ini pasti idiot, orang awam yang tidak tahu apa-apa. Aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Mo Benny tidak sabar dan berkata langsung. Tidak peduli seberapa menggertakmu, kamu tidak bisa mempertahankan area pertambangan nomor 8 ini. Saya membujuk Anda atau memberi saya area pertambangan nomor 8. Saya bisa meminta Anda untuk meninggalkan tempat ini dengan sopan. Teruskan. Grey Z melirik Mo Benny dan berkata dengan ringan. Aku tidak ingin banyak, selama area pertambangan nomor 8 ini milikku, yang lainnya aku tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan. Tapi aku dapat menjamin bahwa kamu Syam dapat meninggalkan wilayah Northwest dengan bermartabat, jika tidak. Mo Benny mencibir dengan suara, cahaya yang mengancam melintas di matanya. Kamu Syam akan terjebak di industri mineral ini sampai kamu Syam dilubangi dan ditutup. Dia tidak bercanda, keluarga Mo memiliki kekuatan ini. Itu tergantung padanya, Mo Benny, apakah dia ingin melakukan ini atau tidak. Jika Grey Z mengenalnya, maka dia dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Grey Z mencari nafkah, sehingga Syam dapat mundur dengan seluruhnya, tetapi dia akan kehilangan hartanya di kota Koltara. Itu lebih baik daripada seluruh grup Syam yang diseret sampai mati di kota Koltara, bukan? Saya percaya bahwa Anda adalah orang yang cerdas dan tahu pilihan apa yang harus dibuat. Mo Benny melanjutkan. Jangan membuat kesalahan. Bab 1030. Menyeret grup Syam sampai mati. Grey Z menatap Mo Benny dan tiba-tiba tertawa. Aku tiba-tiba menantikannya. Yah, kamu bisa melakukannya. Cobalah yang terbaik, dan gunakan semua cara yang kamu bisa untuk menghancurkan Syam. Jika kamu menyerang, kamu pasti menyeret grup Syam sampai mati. Kata-kata Grey Z menyebabkan Mo Benny mengerutkan kening, dan semakin dia mengira bahwa Grey Z mungkin orang gila. Meminta dirinya mengambil inisiatif untuk bertanya pada diri sendiri dan menyeret Syam sampai mati. Apakah karena dia bahkan tidak menginginkan keluarga Syam untuk industri pertambangan di daerah ini? Jika kamu tidak bisa menyeret grup Syam sampai mati, maka aku, nada suara Grey Z tiba-tiba menjadi dingin. Aku pasti akan menyeret seluruh keluarga Mo sampai mati. Wajahnya masih tersenyum, tetapi nadanya membunuh. Tanpa menutupi apapun, Mo Benny tiba-tiba merasa udara di sekitarnya langsung mendingin, dan tubuhnya bergetar. Sombong. Dia tidak menyangka bahwa dia telah memberi Grey Z kesempatan berkali-kali, tapi bukannya menghargainya, Grey Z malah berani memprovokasi dan mengancam dirinya. Bagus, bagus, bagus. Mo Benny berteriak. Grey Z, ini adalah pilihanmu sendiri. Ketika saatnya tiba, jangan berlutut di depanku dan mohon padaku. Dia sangat marah dan mengucapkan kata yang kejam, lalu berbalik dan pergi. Dia ingin melihat, setelah Syam diseret tidak dapat mundur dari kota Koltara, dia akan terus mengambil darah dari markas kelompok untuk mengisi lubang di kota Koltara.
tulang Grey Z masih bisa sangat keras. Ketika Mo Benny pergi, Grey Z tidak menghentikannya sama sekali. Dari awal sampai akhir, dia memandang Mo Benny seperti orang bodoh. Area pertambangan nomor 8. Sepertinya masih banyak rahasia di area pertambangan nomor 8. Grey Z mendengus pelan. Saat Mo Benny berjalan ke pintu, amarah di wajahnya semakin kuat. Dia akan melakukannya. Tidak lagi sopan dengan Grey Z dan mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa benar-benar melakukannya adalah yang terbaik. Tetapi Grey Z tidak tahu cara berterima kasih, jadi jangan salahkan diri sendiri karena bersikap kasar. Dia baru saja berjalan ke pintu dan hendak masuk ke mobil untuk pergi ketika dia melihat mobil Mo Ken melaju dari kejauhan. Hah, Mo Benny tertegun. Kenapa ayah datang? Dia ingin berurusan dengan Syam tapi dia melakukannya tanpa sepengetahuan Mo Ken. Jangan sampai orang tua konservatif seperti Mo Ken tidak setuju. Pada saat ini, melihat Mo Ken datang, Mo Benny tidak memiliki keraguan. Setelah bertemu dengan Grey Z, dia menjadi semakin yakin bahwa Grey Z adalah orang awam secara menyeluruh dan dia tidak mengerti bagaimana seharusnya industri mineral beroperasi. Karena Grey Z memprovokasi dirinya sendiri, dia harus membayar harganya. Mo Benny berjalan ke depan mobil Mo Ken dan membantunya membuka pintu. Ayah, plak. Dia tidak mengatakan apapun. Mo Ken menamparkan tangannya dan menghantam wajah Mo Benny dengan keras. Anak kurang ajar. Wajah Mo Ken memerah karena marah, dan dia memaksa pengemudi untuk melaju lebih cepat di sepanjang jalan, takut dia akan terlambat. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu mencoba membuatku kesal dan membunuh keluargamu? Mo Benny kaget, menutupi wajahnya, dan tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Mengapa Mo Ken memukul dirinya sendiri? Ayah, apa yang kamu bicarakan? Mo Benny berkata dengan cemas. Mengapa saya menyakiti keluargamu? Saya sedang mengembangkan keluargamu, dan saya membantu keluargamu. Ah, dia baru setengah jalan. Mo Ken menamparkan tangannya lagi, dan mulut Mo Benny penuh dengan darah. Kamu berani berbicara balik? Mo Ken gemetar karena marah. Dalam perjalanan, dia mengetahui bahwa Mo Benny telah melakukan sesuatu terhadap Syam, dan dia bergabung dengan selusin perusahaan lain di sekitarnya untuk memaksa Syam dengan gila-gilaan, hanya untuk mendapatkan area pertambangan nomor 8. Apakah keluarga Syam ini dan Grey Z ini objek dari keluarga Mo-nya sekarang? Keluarga dengan nama keluarga besar di utara itu semuanya mati di tangan Grey Z. Mo Benny, dia telah menyinggung orang yang salah.